sore, Bu Erli. Selamat sore juga Ibu Nova. Apa kabarnya hari ini, Bu Erli? Kabar saya sehat Bu Nova. Terima kasih. Oh iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya sore ini ya, Bu Erli. Iya Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat waktu yang sudah diberikan untuk saya Bu Nova. Oke, Bu Erli, kita akan coaching sebentar ya. Baik. Kira-kira Bu Erli mau ngomongin apa nih sore ini? Hmm, Gini Bu, saya ingin ngomong tentang keraguan saya untuk melakukan atau berkomitmen melaksanakan instruksi GUPSU. Ini kan ada Bu instruksi GUPSU untuk menanam tanaman cabai sebanyak 30 tanaman cabai per kelas. Nah, saya kewalahan sekali Bu, karena kegiatan saya banyak sekali. Selain saya wali kelas, saya juga mengajar dengan 30 jam. Kemudian saya juga mengajar di sekolah lain Bu, di SMA Brigjen Katamso. Di samping itu, saya juga mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian saya sebagai pelayan di gereja. Nah ini sekolahan sekali Bu saya melakukannya. Kemudian saya memiliki anak 3 yang masih kecil dan butuh perhatian. Jadi saya ragu apakah saya bisa nanti melakukan komitmen melaksanakan instruksi GUPSU itu untuk menanam cabai 30 tanaman itu Bu. Waduh, salut lihat Ibu Erli mengikuti banyak kegiatan selain sebagai ibu rumah tangga. Jadi Ibu Erli ada keraguan bahwa tidak dapat menjalankan instruksi GUPSU untuk menanam 30 tanaman cabai untuk kelas yang Ibu bimbing ya, Bu? Iya, benar sekali Bu Nova. Karena ini percakapan singkat, apa yang Ibu Erli dapat di akhir percakapan ini? Begini Bu Nova, yang ingin saya dapatkan di akhir percakapan kita ini, saya mendapat solusi yang terbaik agar saya tetap berkomitmen mampu melakukan instruksi GUPSU itu untuk menghasilkan 30 tanaman cabai yang subur dan hasil tanamannya, buahnya juga cabainya bagus Bu. Itulah yang ingin saya inginkan dari percakapan ini tanpa ada kendala Ibu Nova. Oh, jadi Ibu ingin berhasil menjalankan instruksi GUPSU tersebut ya, Bu? Tanpa membuat kegiatan Ibu yang lainnya terkendala ya, Bu Erli? Iya, benar sekali Ibu Nova. Menurut Ibu Erli, apa yang membuat Ibu berhasil untuk menjalankan instruksi GUPSU tersebut? Begini Bu Nova, menurut saya sepertinya saya mulai dari diri saya dulu. Saya harus berdamai dengan diri saya dulu. Kemudian saya akan merenung. Lalu sepertinya langkah awal yang saya lakukan, saya akan membuat agenda harian, kegiatan-kegiatan apa saja yang harus saya prioritaskan atau lakukan Bu Nova. Oh, begitu ya, Bu ya. Apa yang mengganggu atau yang menjadi hambatan dalam menjalankan instruksi GUPSU tersebut, Bu Erli? Tentunya yang mengganggu itu yaitu rasa khawatir saya, karena saya tidak bisa membagi waktu dengan baik Bu, karena banyaknya kegiatan yang saya ikuti. Nah kemudian kan Bu Nova, kita kan menanam cabainya disuruh di lingkungan sekolah. Nah jadi karena kesulitan nanti tanaman cabai ini kan Bu Nova, kita harus rawat super ekstra. Nah, kalau tanaman cabainya di lingkungan sekolah, kita punya waktu di sekolah terbatas. Nah, kemudian anak-anak juga itu punya waktu terbatas untuk merawat cabai itu. Jadi kemungkinan tanaman cabai kami itu nanti tidak terawat dengan baik, Ibu Nova. Iya, benar sekali Bu Erli. Rasa khawatir Ibu itu bisa saya pahami. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya Ibu kurang sehat, apa reaksi Ibu Erli? Aduh, gimana ya Bu ya? Seandainya itu terjadi, saya kurang sehat, pasti paniknya luar biasa Bu. Nah, saya itu Bu, kalau ada suatu tugas yang tidak berjalan dengan baik atau belum saya selesaikan, saya gelisahnya minta ampun Bu.
kepikiran saya nggak bisa tenang. Oh, Ibu Erli, pengennya gimana nih jika sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi? Gimana ya? Pasti pengennya nangis Bu dan menjerit sekuat-kuatnya. Pasti ya Bu ya, kecewa ya kan. Apa yang sudah kita schedulekan tidak terjadi, jadi rasa kecewa itu pasti ada. Namun apa ya? Jika sesuatu yang tidak saya inginkan itu terjadi Bu Nova, sehingga banyak tugas yang terbengkalai, maka saya ingin siswa saya dapat saya himbau dari jarak jauh lah Ibu Nova. Misalnya saya sakit, saya bisa himbau melalui WA group supaya siswa saya itu tetap memperhatikan tanaman cabai itu, menyiramnya setiap hari secara bergantian agar tanaman cabainya tetap terawat Ibu Nova. Mungkin itulah. Oh, sekarang saya mau tanya nih Bu Erli, dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi Bu Erli sejauh ini menghandle padatnya kegiatan Ibu Erli? Kayaknya saat ini saya masih di skala 6 Bu. Jadi target Ibu setelah coaching ini Ibu berada di skala berapa Bu? Target saya pastinya saya bisa meraih di skala 9 Bu. Ada sih niat mau di skala 10, tapi sepertinya masih ada keraguan, tapi akan saya usahakan sampai di skala 10 Bu. Kira-kira Bu, kapan Ibu memulai membuat schedule kegiatan Ibu sehari-hari agar semua kegiatan dapat berjalan baik Bu Erli? Gimana ya Bu ya, karena banyaknya aktivitas saya sehari-hari, sepertinya saya nggak boleh lagi deh menunda-nunda waktu. Mungkin sehabis percakapan ini, saya harus langsung membuat schedule agar target GUPSU untuk panen raya di bulan Desember ini dapat tercapai Bu. Seperti yang kita ketahui kan, tanaman cabai itu 3 bulan baru menghasilkan. Berarti saya harus gerak sekarang Bu, nggak boleh menunda waktu lagi. Oh, begitu ya Bu. Mana yang paling Ibu prioritaskan? Pastinya yang menjadi prioritas saya Bu, pasti mengurus keluarga dulu Bu. Di samping itu saya juga harus tetap laksanakan kegiatan saya tanpa meninggalkan keluarga, dan kegiatan itu bisa saya laksanakan dengan baik Ibu. Oh, iya ya. Siapa yang bisa membantu Ibu Erli untuk menjalankan instruksi GUPSU tersebut agar tanaman cabenya boleh berhasil, Bu? Saya rasa dukungan keluarga itu sangat penting dulu ya Bu ya, dukungan anak dan suami, karena bagaimanapun waktu saya akan tersita di situ ya. Saya juga harus minta dukungan itu agar mereka mengikhlaskan saya banyak berkegiatan. Nah kemudian saya juga akan meminta kerjasama dengan rekan sejawat, karena saya itu kan Bu, gimana ya, bukan sarjana pertanian, kurang paham nih menanam cabai. Jadi mungkin kami akan berkolaborasi nih Bu, bagaimana merawat tanaman cabai itu agar subur dan menghasilkan buah yang banyak. Kemudian tentunya saya juga akan melibatkan siswa saya untuk membuat jadwal ya Bu ya, jadwal anak-anak, supaya anak-anak itu nanti setiap hari ada bergiliran menyiram tanaman cabai kami itu Bu. Mungkin seperti itu ya Bu. Oh, waduh. Sayang sekali ya Bu ya, waktu kita sebentar lagi untuk coaching. Iya ya Bu ya, benar sekali, tidak terasa waktu sudah berlalu. Oh, baiklah Ibu Erli. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan atau coaching kita hari ini Bu Erli? Luar biasa sekali Bu. Wah, saya rasa jadi senang, tenang, merasa nyaman, dan yang lebih pastinya sudah timbul rasa percaya diri Bu, bahwa saya akan mampu mengikuti atau melaksanakan instruksi GUPSU itu untuk menanam cabai 30 tanaman, dan saya yakin nanti hasilnya bagus Bu, buahnya bagus. Nah untuk itu saya akan berupaya selalu
melakukan schedule harian saya itu tanpa tertunda agar tidak ada yang terkendala kegiatan-kegiatan saya, Bu Nova. Wah, hebat sekali, Bu. Motivasi yang Ibu buat. Saya dengar cerita Ibu, wah luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Strateginya luar biasa, solusinya luar biasa, motivasinya luar biasa, langkah-langkah yang dilakukan pun luar biasa. Terima kasih. Baiklah Ibu Erli, terima kasih banyak. Saya berharap minggu depan kita boleh ngobrol kembali. Saya ingin tahu apakah semua sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu programkan, Ibu cita-citakan dapat berjalan dengan baik ya Bu Erli. Amin. Terima kasih Bu Nova buat percakapan yang begitu bermakna di sore hari ini. Semoga kita selalu sehat ya Bu Nova. Oke, amin Ibu Erlianta. Oke, sampai jumpa kembali Bu Nova. Selamat sore Bu Erlianta. Selamat sore juga Ibu Nova. Gimana kabarnya Bu? Sehat kan? Sehat Ibu Erlianta. Oh ya Ibu Erlianta, bolehkah saya minta waktu Ibu Erlianta? Karena saya pengen kali ngobrol-ngobrol dengan Ibu Erlianta. Boleh kan? Wah, dengan senang hati Bu Nova. Boleh Bu Nova. Apa sih yang nggak boleh untuk Bu Nova yang cantik? Kalau boleh tahu Ibu Nova, Ibu mau cerita apa ya? Begini Bu Erlianta, saya merasa akhir-akhir ini murid-murid saya di kelas yang saya ajarkan pasca pandemi ini sepertinya kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan Bu Erlianta. Selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% yang mengerjakan tugas tiap kelasnya. Jadi bingung bagaimana cara mengatasinya Bu Erlianta. Oh, begitu yang Ibu hadapi sekarang ya. Dari pembicaraan kita hari ini, menurut Ibu Nova, apa yang Ibu Nova harapkan dari coaching kita sore ini? Pada pertemuan kali ini, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang semangat belajar murid-murid saya pasca pandemi ini, Bu. Di setiap kelas yang saya masuki, Bu Erlianta. Iya ya. Menurut Ibu Nova, kira-kira hal apa saja yang membuat murid Ibu Nova itu kurang bersemangat belajar kimia dengan Ibu? Kalau yang saya ingat-ingat ya, Bu, hal-hal yang membuat atau yang menyebabkan murid-murid saya kurang semangat yaitu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan di dalam kelas, Bu. Kemudian alur pembelajaran yang saya sajikan monoton, tidak bervariasi, gitulah Bu. Dan saya terlalu dominan dalam pembelajaran di kelas. Terus saya mengambil alih semua kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua kan Bu, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya Bu untuk memberikan pendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya Bu Erlianta. Sebab menurut saya kan Bu, jika murid-murid saya ini bebas berbicara, takutnya kelas akan menjadi ribut atau rusuh Bu Erlianta. Oh, begitu ya Ibu Nova. Ibu tadi sudah menceritakan dua hal yang membuat murid Ibu tidak tertarik belajar kimia bersama Ibu Nova. Nah, Ibu Nova, terus apa ya kira-kira yang membuat murid Ibu itu supaya bisa tertarik terhadap Ibu atau terhadap materi yang Ibu ajarkan saat belajar kimia? Menurut saya kan Ibu Erlianta, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang lebih asik dan menyenangkan. Tidak monoton, gitulah Bu. Tidak terlalu banyak menjelaskan atau ceramah di depan kelas. Serasa
saya atau guru itu yang berkuasa atas kelas tersebut, menonton pembelajarannya, tidak memberikan kesempatan kepada muridnya, begitu loh Bu. Wah, hebat itu Ibu Nova. Saya setuju dengan pendapat Ibu Nova. Kemudian menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan supaya pembelajaran kimia di kelas Ibu lebih asik, menyenangkan, suasana kelas itu tidak membosankan. Nah, murid-murid itu lebih senang, nyaman, kemudian kegiatannya lebih cair dan meningkatkan atau menumbuhkan rasa semangat belajar murid di kelas. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Menurut saya, Bu Erlianta, pembelajaran itu harus dikemas dengan baik, harus berpusat pada murid. Terus, murid diarahkan atau dituntun untuk aktif dalam belajar. Begitu kira-kira Ibu Erlianta. Kemudian, di dalam kelas dilakukan permainan atau ice breaking yang dapat mencairkan suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Seperti itu kira-kiranya Ibu Erlianta. Iya ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan pengumpulan tugas siswa pada pembelajaran Ibu? Apa kira-kira ya penyebabnya sehingga siswa itu kurang semangat untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang Ibu berikan? Kemungkinan ya Bu, karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan-pertanyaan kurang memberikan sumber-sumber belajar sesuai materi yang saya ajarkan kepada murid-murid saya, Bu Erlianta. Kalau boleh tahu Ibu Nova menggunakan sumber belajar apa saja yang Ibu gunakan ketika untuk persiapan mengajar di kelas? Begini Bu Erlianta, saya biasanya menggunakan buku teks yang dipinjamkan atau yang diberikan oleh perpustakaan yang ada di sekolah kami, Bu Erlianta. Hanya itu aja, buku teks dari perpustakaan loh, Ibu Erlianta. Oh, begitu. Kira-kira Ibu Nova, adakah sumber belajar yang Ibu gunakan selain buku teks yang disediakan di perpustakaan sekolah Ibu untuk membangkitkan semangat belajar dan semangat mengerjakan tugas pada murid-murid yang Ibu ajarkan? Saya pikir-pikir Kak, banyak kali sih Bu, banyak. Ya seperti video pembelajaran dari YouTube, artikel-artikel pembelajaran ilmiah, dan beberapa artikel blog yang bisa kita akses dari internet. Menurut saya sih itu sudah sangat membantu murid-murid saya untuk belajar kimia, Bu Erlianta. Ya, betul sekali Bu Nova. Ibu memiliki motivasi atau sumber belajar yang bisa Ibu gunakan ya Bu Nova seperti yang Ibu bilang tadi. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang Ibu sebutkan tadi. Pastinya itu akan membuat semangat belajar murid-murid yang Ibu ajari ya Bu. Nah, Ibu Nova, sekarang apa rencana Ibu Nova untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan ini Ibu Nova? Mungkin yang akan saya lakukan Bu Erlianta ada beberapa, ada tiga langkah Bu. Saya akan sebutkan. Yang pertama, boleh. Saya akan merancangkan pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan Bu. Karena kimia is fun loh Bu. Ya. Dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam seperti video dari YouTube, ataupun artikel-artikel yang bisa diakses dari internet. Kemudian yang kedua kan Bu, saya akan memberikan tugas-tugas yang tidak terlalu banyak untuk murid-murid saya. Kemudian yang ketiga, jika saya memberikan tugas-tugas, maka saya akan sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu Erlianta. Seperti pembelajaran berdiferensiasi yang lagi viral dan lagi dikepoi oleh banyak guru-guru zaman sekarang. Betul. Yang ya se-Indonesia, yaitu pembelajaran berdiferensiasi.
yang artinya pembelajaran yang berpusat kepada murid, Bu. Murid kesannya tidak dipaksa untuk belajar. Mereka diberikan kebebasan untuk mengerjakan tugas-tugas mereka atau melaksanakan tugas proyek dalam bentuk lagu, puisi, pantun, drama, bahkan tugas proyek dalam bentuk laporan yang bervariasi, yang banyak, yang lagi booming di dunia pendidikan ini. Menurut saya seperti itu sih, Bu. Wah, fantastik sekali ide Ibu. Saya sangat setuju dengan rencana baik yang akan Ibu lakukan. Saya sangat termotivasi sekali Ibu Nova dengan pernyataan Ibu, sangat bisa juga membuat diri saya termotivasi secara internal ya Bu Nova. Nah, seperti ini Bu Nova. Terus kira-kira nih, apa komitmen Ibu Nova terhadap rencana tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber-sumber belajar, Bu, untuk eksplorasi materi yang saya berikan. Sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya pun sebagai guru dapat membuat murid-murid saya merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi yang saya berikan tanpa unsur paksaan. Begitu, Bu. Kemudian saya akan menyerahkan kepada murid-murid saya untuk memilih sumber-sumber pembelajaran sesuai minat dan bakat mereka. Begitu loh, Bu. Wah, hebat Bu Nova. Luar biasa sekali pemaparan komitmen Ibu untuk meningkatkan nih semangat belajar dan semangat anak-anak untuk mengerjakan tugasnya ya Bu Nova ya. Iya, Bu Erlianta. Nah, seperti ini Bu Nova, dari dalam hati saya yang paling dalam nih, saya doakan supaya komitmen Ibu Nova dapat terlaksana sesuai yang Ibu harapkan, sehingga murid-murid Ibu Nova itu sesuai dengan keinginan Ibu Nova di kemudian hari. Itu doa saya ya Bu ya untuk Ibu Nova. Terima kasih banyak Bu Erlianta atas waktu yang sudah diluangkan kepada saya untuk saya boleh berbicara atau untuk saya boleh curhat atau inilah ya Bu ya, ngobrol-ngobrol tentang dunia pendidikan di dunia maya ini ya Bu. Semoga saya menjadi guru yang dirindukan kedatangannya oleh murid-murid saya di dalam kelas ya Bu Erlianta. Ya, walaupun pembicaraan kita ini melalui daring, sangat bermakna sekali. Semangat buat Ibu Nova. Semoga apa yang dikomitmenkan terjadi ya Ibu Nova ya. Amin Bu, Ya, amin. amin. Terima kasih banyak ya Bu. Semoga Ya, kita sehat-sehat ya Bu Erlianta. ya Ibu Nova. Oke, semoga bisa kita ketemu lagi ya Bu. Iya, karena minggu depan saya rencana kita bertemu lagi secara online. Saya ingin bertanya apakah sejauh mana apakah komitmen Ibu itu sudah berjalan dengan baik ya Ibu Nova ya. Iya, semoga Bu, semoga terlaksana. Oke, demikian pembicaraan kita, coaching kita hari ini ya Ibu Nova ya. Sampai Iya jumpa Bu. kembali.